Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, serta anak-anakku Ritula yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas karunia yang banyak diberikan kepada kita. Sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bertolabul ilmi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa berkualitas, kualitas iman, kualitas takwa kita kepada Allah SWT. Kemudian salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai idola kita, pemberi suri tauladan kita, uswah hasanah. Mudah-mudahan kita senantiasa mengikuti jejak-jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnahnya, sehingga kita menjadi hamba Allah yang berkualitas iman dan takwa kita. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian pada materi tentang meneladani Rasulullah, yang pada pertemuan kemarin kita meneladani kecerdasan Rasulullah. Maka ada keteladanan-keteladanan lain yang banyak. Maka pertemuan kali ini fokusnya adalah kita meneladani kejujuran sang idola Rasulullah Muhammad SAW. Para pemirsa yang berbahagia, kita sebagai manusia pada umumnya memiliki banyak sifat-sifat yang sudah diberikan Allah kepada kita semuanya. Namun sifat jujur adalah merupakan sifat yang paling mulia, menjadi sifat yang paling utama, yang sering kita sebut di dalam kehidupan kita adalah sifat siddiq, sebagaimana sifatnya Rasulullah itu sendiri, yaitu sifat siddiq, sifat jujur. Maka dapat kita artikan secara bahasa bahwa sifat siddiq itu secara bahasa adalah jujur. Secara istilah, sifat siddiq adalah kesesuaian antara suatu suara hati dengan ucapan dan perbuatan. Maka hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah." Kalau diartikan secara bahasa Indonesia bahwa hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran akan membawa kebaikan. Karena kebaikan itu sendiri akan menunjukkan ke jalannya, yaitu surga. Para pemirsa yang berbahagia, kita pasti punya cita-cita untuk menjadi orang yang jujur, siapapun orang yang hidup di dunia ini. Karena Rasulullah telah memberikan suatu gambaran kepada kita bahwa orang yang jujur itu adalah orang yang akan menuju ke jalan kebaikan dan pada akhirnya menuju surganya Allah SWT. Maka dengan demikian kita harus memiliki satu semangat bagaimana cara memiliki sifat jujur. Maka langkah yang pertama adalah kita satu, melatih diri, selalu berlatih ingin melakukan satu sikap dan perbuatan jujur, baik ucapan maupun perbuatan.
sebagaimana kita menuntut ilmu, itu kita terus berlatih, yaitu belajar dan belajar. Maka demikian juga, jujur perlu dilatih di dalam kehidupan diri kita. Yang kedua, untuk memiliki sifat jujur harus membiasakan diri, yaitu membiasakan diri terus-menerus untuk melakukan perbuatan, ucapan yang jujur. Jangan sampai sekali-kali bohong. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, kita berupaya bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang berlaku jujur. Karena dengan kita bergaul dengan orang-orang yang jujur, kita akan bisa terpengaruh, kita bisa terbiasa dalam kehidupan yang sama dengan mereka. Kalau kita bersama orang yang bohong, mungkin kita akan terbawa kepada alur itu. Itulah sebabnya kita harus suka bergaul kepada orang-orang yang baik, yang jujur. Yang keempat adalah agar kita mendapatkan sifat jujur, selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar selalu diberikan petunjuk untuk diri kita menjadi orang yang jujur. Karena doa adalah kekuatan yang dahsyat. Dengan mendapatkan pancaran petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia, saya akan sampaikan suatu kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah. Rasulullah adalah seorang yang memiliki sifat jujur. Suatu ketika Rasulullah di masa kecilnya, beliau ketika masih usia kanak-kanak, karena orang tuanya keduanya adalah sudah wafat, maka beliau dibimbing, dididik, diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Namun tidak begitu lama beliau Rasulullah Muhammad dibimbing karena kakeknya sudah wafat, maka pamannya yaitu Abu Thalib, adik dari ayahandanya Abdullah, Sayyid Abdullah. Sayyid Abu Thalib ini, pamannya, adalah seorang pedagang, pebisnis. Maka Nabi Muhammad ketika umur 12 sudah dibimbing, dilatih untuk menjadi seorang pedagang. Karena bakatnya, dan Rasulullah memiliki sifat yang mulia, yaitu sifat jujur sebagai pondasi akhlak yang tertinggi itu, maka Rasulullah di dalam melaksanakan dagang itu betul-betul sesuai dengan ajaran agama Islam, sesuai dengan syariat agama Islam. Sehingga Rasulullah di dalam berdagang betul-betul sangat sukses. Karena Rasulullah memiliki sifat yang bisa menjadikan orang lain percaya kepadanya. Jual beli, berdagang, menyampaikan ini barang bagus, ini barang yang rusak, ini barang yang cacat. Sehingga pembeli betul-betul sangat puas. Coba kalian sendiri rasakan bagaimana kalau misalkan kalian ketika membeli barang akan dibohongi oleh orang penjualnya, maka kalian pasti akan merasa kecewa. Dan Rasulullah menunjukkan sifat jujurnya itu sehingga beliau adalah sukses menjadi seorang pebisnis atau pedagang. Sampai akhirnya beliau kerjasama dengan seorang wanita kaya raya yaitu Siti Khadijah binti Khuwailid yang akhirnya menjadi istrinya. Contoh yang kedua, kisah Rasulullah adalah seorang yang jujur. Apa? Rasulullah saat itu adalah pernah menyelesaikan tentang peletakan Hajar Aswad. Karena terjadi banjir di Makkah, maka Hajar Aswad di sekitar Ka'bah itu mengalami
tempat yang bergeser. Maka Rasulullah lah yang dipercaya oleh para kabilah untuk meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempatnya. Maka Rasulullah dijuluki atau mendapat gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Itu contoh langsung apa yang diteladankan kepada Rasulullah tentang sifat jujur. Bagaimana dengan kehidupan? Mungkin ini sebagai contoh saja di dalam kehidupan sehari-hari orang, atau mungkin kalian. Suatu kisah begini. Dalam suatu kisah, anak-anak, segerombolan anak-anak mengadakan permainan bersama, yaitu dia mandi di sungai atau di bengawan pada saat zaman sahabat itu. Ketika ada anak yang terjun ke bengawan itu bersama-sama, dia enak-enakan nyantai. Namun ada salah satu orang anak atau temannya yang dia main ulah. Ketika salah satu temannya itu mengatakan, ketika yang lain sudah naik untuk berhenti berenang, tapi satu orang ada yang masih berenang, dan dia mencoba untuk mengelabui temannya. Ketika dia berenang itu pura-pura tenggelam. Akhirnya teman-temannya seluruh yang ada di atas sudah selesai mandi itu mencebur lagi untuk menolongnya. Ya. Kemudian terjadi lagi, teman-temannya mau selesai, sudah mau ganti pakaian, teman-temannya tadi itu sudah siap mau pulang, tapi yang satu ini tadi tetap dia masih berenang. Namun apa yang terjadi? Dia masih membuat ulah lagi, membohongi teman-temannya. Dia seolah-olah seperti tenggelam. Tolong, saya tenggelam. Akhirnya teman-temannya tadi itu mencopoti baju lagi, mencebur lagi, menolongnya. Namun apa yang terjadi? Dia setelah mau ditolong itu mengatakan, tidak, saya membohongi kamu, atau saya tidak tenggelam, biar kalian tidak pulang. Akhirnya apa yang terjadi? Teman-temannya adalah kecewa. Yang ketiga terjadi lagi, teman-temannya mengatakan, saya pulang dulu ya. Iya. Namun apa yang terjadi? Temannya yang satu ini masih berenang dalam posisi dia sudah keadaan lelah dan sudah kedinginan. Begitu dia mau keluar dari tempat pemandian itu, kakinya kram. Akhirnya dia minta tolong kepada teman-temannya itu. Tolong, saya tenggelam. Apa yang terjadi? Teman-temannya sudah tidak percaya lagi. Karena ketika sekali dia bohong, temannya masih percaya. Kedua, masih agak percaya. Namun apa yang ketiga? Teman-temannya mengatakan, dia bohong, tidak usah ditolong. Akhirnya apa yang terjadi? Dia betul-betul tenggelam. Akhirnya temannya tahu, dia sampai pingsan. Dan diangkatnya, dan dalam keadaan perutnya sudah terisi air. Apa yang terjadi? Kebohongan yang sering dilakukan akan berakibat fatal pada dirinya. Seandainya temannya itu tidak kasihan, dia ditolong, dia akan mati. Itulah akibat orang yang tidak jujur atau suka bohong. Naudzubillahi min dzalik. Para pemirsa, anak-anakku, ritulah yang berbahagia, kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita kaji pada pagi hari ini tentang hikmah kejujuran. Yang pertama, dengan manfaat kita berlaku jujur, kehidupan kita akan membawa kehidupan yang tenang. Orang yang jujur itu apapun yang dilakukan, dia akan yakin, tenang dengan dirinya, dan tentram, tidak merasa terganggu oleh siapapun, karena dia memiliki sifat yang jujur sesuai dengan kebenaran yang dilakukan. Yang kedua, akan menyelamatkan dirinya ketika di dunia, bahkan sampai di akhirat nanti. Itu janji Allah SWT. Kita tadi sudah membahasnya,
orang yang tidak jujur, maka hidupnya di dunia pun tidak selamat, apalagi di akhirat Allah akan menyiksanya. Maka kejujuran itu, hikmah yang kedua adalah mampu menyelamatkan seseorang dari kehidupan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, mengangkat derajat dirinya. Karena orang yang jujur itu akan mendapatkan derajat yang tinggi. Kepercayaan kepada orang lain akan betul-betul meyakinkan, dan orang-orang di sekitarnya akan suka dan senang kepadanya. Yang keempat, membawa keberkahan hidupnya. Keberkahan itu artinya kehidupan akan semakin baik dan menyenangkan pada dirinya. Yang keenam adalah hidupnya menjadi bahagia. Itu adalah hikmah kejujuran, manfaat kejujuran. Maka para pemirsa dan anak-anakku semuanya, kita amalkan, kita ikuti keteladanan Rasulullah Muhammad SAW, sang idola kita yang telah memberikan contoh keteladanan pada kita. Dan kita tadi membahasnya, dengan kejujuran kita akan menuju kebaikan, dengan kebaikan kita akan menuju jalan yang indah, yaitu surganya Allah SWT. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan surganya Allah dengan berlaku sifat jujur. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Umur kita panjang, sehat, li ta'atillah, taat kepada Allah, menjadi orang yang berkualitas iman kita, dan kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.